Sejak awal 1990-an setelah Uni Soviet runtuh, banyak bekas wilayahnya yang menjadi negara merdeka, salah satunya adalah Georgia. Namun, dua wilayah di dalam Georgia, yaitu Ossetia Selatan dan Abkhazia, ingin memisahkan diri. Ketika Georgia berusaha mempertahankan kedaulatannya, Rusia justru memberi dukungan militer kepada kelompok separatis di kedua wilayah tersebut, yang dimana ini tentu saja membuat Georgia geram. Singkat cerita, pada Agustus 2008, ketika ketegangan kian meningkat, Rusia dan Georgia pun berperang. Perang ini berlangsung sekitar 5 hari dan dimenangkan oleh Rusia. Tetapi meskipun singkat, dampaknya sangatlah luar biasa. Ratusan orang tewas, ribuan rumah hancur, dan puluhan ribu warga sipil terpaksa harus mengungsi. Sejak saat itulah muncul istilah pendudukan Rusia di Georgia karena Rusia menempatkan pasukannya secara permanen di kedua wilayah tersebut dan mengakui kemerdekaan Ossetia Selatan serta Abkhazia secara sepihak. Di sisi lain, meskipun kalah dan harus kehilangan dua wilayahnya, Georgia memilih untuk menggugat Rusia di Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa atas segala pelanggaran hak asasi manusia dan menuntut ganti rugi bagi para korban. Namun, untuk menuntut keadilan dari negara kuat seperti Rusia tentu saja membutuhkan waktu yang sangat lama karena bukti dan lainnya harus benar-benar kuat dan tak boleh ada kesalahan sedikit pun. Bayangkan saja, Georgia mengajukan gugatan sejak tahun 2008 dan tahun 2021 Rusia baru dinyatakan bersalah atas pelanggaran hak asasi manusia selama perang tahun 2008. Lalu pada April 2023, atas berbagai pelanggaran hak asasi manusia selama perang tahun 2008, Rusia harus membayar kompensasi kurang lebih 2 triliun kepada para korban. Kemudian, pada Oktober 2025, Rusia diwajibkan membayar kompensasi kurang lebih 4,8 triliun rupiah kepada lebih dari 29.000 korban karena banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh Rusia, mulai dari penyiksaan terhadap warga sipil, pembatasan kebebasan bergerak, hingga penahanan sewenang-wenang di daerah perbatasan yang dikuasai pasukan Rusia. Terlepas dari itu semua, Rusia menolak untuk membayar kompensasi tersebut dan Rusia menegaskan bahwa mereka tidak lagi mengakui yurisdiksi Pengadilan Eropa karena sejak Maret 2022, Rusia telah keluar dari Dewan Eropa dan tidak lagi menjadi bagian dari Konvensi Hak Asasi Manusia Eropa. Meski begitu, pengadilan menegaskan Rusia tetap bertanggung jawab atas pelanggaran yang terjadi sebelum Rusia keluar dari keanggotaan. Sebab peristiwa yang diadili terjadi ketika Rusia masih tunduk pada hukum internasional tersebut.